Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di Universitas Asing juga. Di sini kita akan langsung bahas modul basis data ya. Modul 5 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, universitas kita sendiri ya. Jadi kita langsung aja bahas. Titik fokusnya nanti pada kegiatannya. Jadi kayak kita fokus dalam bagaimana kalau misalnya kita demo gitu. Jadi ada nanti kegiatannya sampai kegiatan berapa ya? Kegiatan 3 gitu. Jadi kalau misalnya untuk pembelajaran seperti pengertian dan segala macam masing-masing aja sih gitu. Ya, titik fokus kita untuk kegiatannya. Saya screen saja ya langsung ya. Ya di sini ya materinya nanti kita akan ngomong soal subquery, nested query gitu ya, inner query gitu. Ya, ini adalah pengertiannya. Kalau misalnya ingin lebih paham lagi dengan pelajari aja masing-masingnya. Single row subquery hasilnya satu, multiple row subquery hasilnya banyak. Pakai between bisa, tapi ini nanti di kegiatan jarang pakai between ya. Tapi tergantung kalian, kalau misalnya kalian dapat solusinya pakai keyword itu ya silakan aja. Contohnya ini struktur dasarnya ya. Ya, struktur dasarnya kolom name, ya, nama kolomnya, tabelnya gitu. Habis itu ada operatornya. Nah, ini kalau misalnya untuk yang dulu-dulu itu sebenarnya eh, mereka kayak cuma view-nya lebih banyak gitu, bukan lebih dominan sih, kayak lebih umum gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang adanya subquery dan segala macam itu dia lebih spesifik lagi. Contohnya begini, dia lebih spesifikkan lagi. Walaupun kalau misalnya kalian terlihat kayak ini bertele-tele gitu, tapi inilah caranya untuk menspesifikasi hasil yang kita inginkan. Ya, sini. Biasanya kalau misalnya ini kan tinggal where, habis itu where salary tinggal kasih gini kan. Tapi kalau misalnya tambah tanda kurung ini lebih spesifik dapatnya. Itulah subquery. Subquery intinya kita ada main pakai kurung lah. Intinya gitu. Guna subquery insert ya. Ini kalau misalnya kita select biasa ya, ini masukkan data into insert ya. Insert masukkan data. Jadi ini kita akan ada di kegiatannya juga. Kemudian apalagi nih, table strukturnya, select pekerjaan. Kita bikin ini. Nah, kalau misalnya ini kan insert into pekerjaan. Di dalam skema HR kita nggak ada. Kita buat sendiri. Nanti ada kok, kita bikin create table, habis itu apa begitu. Nanti ada, nanti kita ada komennya juga. Tinggal copy paste, malas aku ngetik nih. Kayak segala macamnya. Oke, update table, kita ngeset, habis itu kita spesifikasikan. Nah, ini untuk update ya, selama yang tak coba. Jadi selama yang tak coba itu, kalau misalnya kita ngeset, kita nggak ngespesifikan, semua data itu bakal berubah. Misal kolom name nanti isinya begini. Nah, untuk kolom name yang dimaksud itu semua datanya bakal yang kayak gini semua. Makanya kita butuh spesifikasi yang kayak where ini. Ya where, habis itu ada subquery-nya begitu. Nah, delete, kita juga bisa delete tabelnya juga bisa. Ya kan, delete aja tabel HR-nya. Nggak tahu ngembaliinnya kayak apa. Nah, ini delete tabelnya ya, delete from tabel. Kita bisa delete ininya, delete record-nya. Kalau misalnya kita mau delete table-nya ya delete table apa gitu. Ada kok di internet, tinggal cari sendiri. Query, record, oke, contoh-contohnya. Nah, ini spesifikasi banyak nih. Nah, ini juga membutuhkan inner join yang kita pelajari waktu itu ya. Yang kita pelajari waktu itu kan ada natural join, inner join, outer join, sama cross join. Yang sering kepake itu natural join sama ini inner join ya. Jadi karena kita butuh data yang spesifik, maka dari itu kita eliminasikan dengan inner join ya. Inner join, terus kita lihat nih satu tabel dengan tabel yang lain nih kolomnya mana aja yang sama, ada yang sama nih, yaudah di inner join ke tabel yang dimaksud, kemudian on kolomnya sama dengan kolomnya ya, kolom tabel yang satu dengan kolom tabel yang lain gitu. View, nah ini kalau misalnya tadi kan kita query, subquery segala macam itu kan, ini view kayak tampilan. Nah, ini view adalah sebuah tabel virtual. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya itu kan ya berhubungan dengan tabel ya. Kalau misalnya view ini ya berhubungan dengan tampilan gitu. Dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita mencari ini, keluarlah ini gitu. View ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di object manager ya, yang tak cari itu sebenarnya nggak ada. Dia bentuknya kalau misalnya di object manager itu lebih ke tabel. Kalau misalnya view itu kurang tahu sih ya. Kurang tahu ada apa enggak gitu. Ngeceknya. Kalau misalnya kalian tahu ya komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ini nggak susah praktikum, asik juga.
ya where kondisi ya kayak if else gitu kan. Nah, contoh pembuatannya nih, contoh buatnya kita bikin view-nya habis itu. Nah, ini bentuknya sebenarnya apa ya? Kayak atasannya adalah kayak kolom-kolomnya nih. Nah, ini semuanya sebenarnya gara-gara yang ada di sini dalam kurung ini. Create view, contoh view, kita kasih nih tempat-tempatnya nih. Nah, beda dengan table. Kalau misalnya create table, kita spesifikasikan tipe-tipe datanya. Tapi kalau misalnya view ini kita kasih namanya aja deh. Atas, koma, atas, koma, atas, koma, atas, apa gitu. Select. Nah, ini untuk data-datanya. Ya. Nih. Habis itu dari mana aja. Nah, ini enggak, kalau misalnya dia tabel, pakailah inner sih. Kalau misalnya menurutku ya, selama tak lihat itu, kalau misalnya dia tabel, itu kita pakai inner join. Tapi kalau misalnya view begini, kita pakai where gitu aja sih. Where and gitu. With read only. With read only apa pakai nggak ya tadi? Enggak sih kayaknya. Nah, where read only. Nah, kayak inner join kan ini kan. Nah, ini yang sama begitu. Update view. Ya. Oh ya, ini ada yang spesifik. Ada yang unik lagi nih, yang ada manajer-manajernya itu. Kalau nggak salah, mana ya? Oh, ini yang awal. Kemudian yang... Nah, di sini dia bagaimana... ini ada hal yang baru yang wajib kita pahami ya. Di sini, kalau misalnya tentang apa ini? Ini dia bikin namanya, ya. Nah, ini pertama kelihatan ya. Ini bikin namanya, nama karyawannya di atas nih. Kalau misalnya kita zoom aja ya. Dan kita zoom. Ini dia buat nama karya. Kalau misalnya nih lihat nih, hasilnya begini ya. Ini nama karyawan, mulai bekerjanya kapan, pekerjaannya apa, habis itu nama manajernya. Nah, untuk nama karyawannya dia dapat dari sini nih. Last name segala macam ya. Nanti lihat spesifikasinya lagi nih. Hire date kita siapkan aja lah. Ini kolom-kolomnya ya yang nanti ditampilkan. Terus di sini ini nama manajernya. Kalau misalnya untuk yang lain kan, kalau misalnya untuk nama employees atau nama karyawannya itu pakai E ya. Ini employees-nya E. Nah, kalau misalnya nama manajer ini dapat dari ini. Ya. Dapat dari F ini ya. Mana nih? Nah, F ini. Kita inner join kan ya, job ID sama job ID-nya si E sama job ID-nya si J, karena mereka itu ada sama kolom yang sama ya, kita inner join kan langsung. Kemudian employees manager. Nah, inilah ini yang bikin, yang kok bisa nih ada nama manajernya, sedangkan di dalam kolom dalam tabelnya ini nggak ada kayak nama manajer gitu. Itu sebenarnya kita dapat dari manager ID. Kita inner join kan manager ID dengan employee ID, kita dapat lah ini ya. Ini sebenarnya dapatnya itu karena kita menginner joinkan manager ID dengan employee ID. Itu sih yang kita yang tak cari gitu. Kemudian di sini ini untuk spesifikasinya, mau data, kalau misalnya kita tanpa ini kan nanti datanya banyak. Ya wes lah, kita spesifikasikan lagi ya. Kita ngikutin manajer ID-nya, kita select distinct dengan kayak data-data berbeda gitu ya. Nilai data berbeda. Kalau misalnya distinct ini yang sama aku pakai ya. Itu kalau misalnya nggak pakai distinct itu ya aturannya ya wes gini aja, kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya pakai distinct nanti urutannya itu berbeda, paham nggak sih? Kayak di namanya itu loh. Kalau misalnya kita nggak pakai distinct, bisa aja nanti value atau di atas atau di mana gitu, kayak biasa aja. Kalau misalnya distinct, hasilnya bakal spesifik begini. Coba aja pakai distinct sama nggak pakai distinct. Di sini kelihatan nih kalau misalnya untuk yang lain-lain, yang bukan apa yang lain-lain, maksudnya yang lain-lain. Nah, ini untuk data yang kita inginkan begini, pakai E, J sama F untuk spesifikasi atau key-nya. Kalau misalnya untuk select yang kayak yang ini, yang di dalam kurung ini, yang square-nya dia pakai key yang baru ya, ini A. Bisa aja dia pakai E kan sebenarnya, tapi dia ya gitulah. Jadi kita lihat polanya, kira-kira dipakainya bagaimana, jadi tinggal beradaptasi aja. Oke, langsung aja ke kegiatannya. Nah, drop view tinggal drop nama view ya. Kalau misalnya table tinggal ganti table, gitu aja. Nah, untuk kegiatan satu, kita buat sebuah tabel baru untuk melakukan record data, nama lengkap karyawan, nama depan, nama belakang digabung, tanggal masuk, gaji, pekerjaan dan nama lengkap manajer dari karyawan tersebut. Yang dimana manajernya 1, 2, 3. Untuk memudahkan query, kita buat dulu tabelnya begini. Ya, tampilan untuk tabel kegiatan satunya nanti kayak gitu. Nah, ini sebenarnya caranya bisa kita dapatkan dari pendahuluan yang sebelumnya itu. Ya,
yang ada, yang pokoknya tak ada ya. Kita langsung, ini kita bagaimana kita menyelesaikan masalah kita ngambil solusi dari pembelajaran yang sudah ada. Ini ada, pokoknya ibaratkan kita bikin tabel baru, data-datanya bukan kita bikin sendiri, tapi kita pindahkan secara pindahkan lah gitu. Kalau nggak salah ada pakai insert to gitu, insert into itu nggak hanya buat tabel baru, tapi kita buat kolom baru, buat data-data baru, tapi kita juga bisa ngambil dari tabel lain. Contohnya ini insert into. Nah ini insert itu tabel yang kita buat nanti ya. Kemudian select, ini ambil semua nih from jobs, di mana job ID ini, select job ID from jobs. Dia ibaratkan untuk ID-nya di apa, job ID-nya di ini kan ya. Malah aku nganggapnya kalau misalnya job ID ini pokoknya yang ID lah, yang dimana ID itu kayak satu UID, yang di UID itu kayak pokoknya ini adalah data yang sangat penting lah, jadi harus ada, maka kita select aja begitu. Oh enggak, ini spesifikasi biasanya gitu. Nanti tinggal adaptasikan lah dengan kegiatannya, kita adaptasikannya. Nah, aku nggak bisa ngomong selalu sok-sok benar nih, karena ini cuma berdasarkan apa yang aku hasilkan aja, apa yang aku praktekkan hasilnya begitu ya, kira-kira begitu. Oke, jadi gitu. Kemudian ada nama manajernya, ya udah kita ikutin aja ya. Yang tadi yang tak bilangin itu, yang manager ID digabung dengan employee ID. Kemudian ini where-nya tinggal di dalam subquery aja gitu, atau ya subquery gitu. Oke, hasilnya itu ada di sini. Nah, daripada kita ngetik kan, bodoh amat kalau misalnya kita ngetik ya. Kalau misalnya kita ngetik kan buang waktu, mending kita langsung copy paste aja. Sebelumnya ini kan udah ada percobaan. Sebelum video ini ada, kita udah melakukan percobaan. Kita bikin tabelnya. Select tabel kegiatan 1 dengan spesifikasi nama. Nama itu bentuknya varchar dengan isiannya ya maksimal 50 lah. Tanggal masuk itu bentuknya date, gaji number 8,2, ini kurang tahu ya. Jadi kalian cari sendiri ya. Ini hasil praktek saya. Kalau misalnya untuk pelajarnya ya masing-masing aja. Pekerjaan varchar, nama manajer varchar. Kita langsung run. Table created ya. Kita describe ya. Itu datanya kan kalau misalnya kita pakai select, datanya sebenarnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat tabelnya ini kira-kira ada apa enggak, daripada kita lihat datanya, lebih baik kita langsung ke tabelnya. Describe tabelnya yang kita buat itu yaitu kegiatan 1 dan 1. Nah ini varchar 50, date 7, number 82, precision scale. Nah, berarti 8,2-nya itu 8-nya itu precision, 2-nya scale. Saya precision sama scale-nya kayak apa? Apa itu? Ya udah cari sendiri. Ya, kerjaan nama manajer, comment sekarang staff, just kita bikin tabelnya dulu. Kegiatan 1 ya, ini bagaimana kita mengerjakan kegiatan satunya. Kita udah masukkan gitu aja, kita bikin tabelnya. Nah, baru kita langsung melakukan insert into. Daripada kita bikin datanya ya, bikin data, masukin satu ya udahlah, kita mending ngambil dari tabel lain kayak gini. Kita insert, kita masukkan ke dalam kegiatan 1, di mana kita ngambil first name, last name digabung dengan spasi nanti dan jadi nama lengkap. Ya, sejak kapan aku masukin kayak gini? Ya wes, aku bodo amat aku. Hire date ya, salary, job title yang kolom job title itu pasti ada di dalam jobs ya. Kemudian F first name ya, F first name dengan F last name ya, manager gitu. From employees join ke jobs ID ya, eliminasikan apa yang sama. Kemudian F, nah ini baru kita mau bikin manager name-nya ini dengan sini ya, manager ID kita gabung dengan employee ID, kita gabung begitu. Where manager ID kita distinct biar hasil, sebenarnya kalau misalnya tanpa distinct bisa aja sih, tapi hasilnya tuh kayak beda dengan yang ini ya. Ya udah kita samakan aja, timbang salah kita samakan aja. Manager ID distinct manager ID from employees A, where A manager ID sama dengan 1 2 3, kita langsung saja run. Asik juga. Rows insert. Ya, kita langsung select aja ya. From kegiatan. Nah, tuh. Keluar 8 row. Sama 8 row. Joshua Patel, Renske, segala macam. Joshua, Renske, Stephen, Jonseo, Vincent Jones, Sarabel, Britney Evert, sama McCain. Udah. Hasilnya sama. Aman. Selanjutnya nih.
Kita udah bikin, kita udah masukkan lah untuk tabel baru gitu. Kemudian kita masukin. Selanjutnya tambahkan entry data dengan ketentuan namanya, nama saya, ya nama kita, nama praktikan kita, ya, nama praktikannya nanti. Tanggal masuk, tanggal lahir, gajinya 4 digit NIM terakhir, pekerjaan, cita-cita, nama manajer, nama asisten. Ya, kalau misalnya kita kan sekarang nggak tahu nih nama asisten kita, nah ini kita pakai nama sembarang aja lah. Nanti kita tinggal lihat gitu. Oke, untuk insert kita insert into biasa, kita insert into dengan data-data baru, misal begini. Ya, ini bukan sistem ya. Ini sebenarnya kita ganti dengan apa ya? Ini 0406. Oke, berarti itu kita masukkan jadi string ya. Date ini mana maksudnya secara string loh. Oke, 10 09 2. Jadi insert itu nama, ya tanggal masuk, tanggal lahir, gaji, pekerjaan, dan nama manajer. Oke. Jadi di sini nama, ya nama saya sendiri, Teguh Prastio. Dengan tanggal masuk, ya tanggal lahir kan, udah dibilang kan. Ya udah, Oktober 9 Oktober 2001. Jadi tinggal berapa? Ini kayaknya berarti 4 bulan lagi nih. 4 bulan lagi nih. Ulang tahun saya nih. Oke, untuk gaji 10.10.93. Kemudian pekerjaan katanya cita-cita. Ya, kita cita-cita menguasai dunia. Tapi mana manajernya? Ya pengawas kita, ya, malaikat Israel. Ya, macam-macam hilang nyawa. Oke, langsung kita masukkan. One rows insert. Kita lihat. Dah, ya. Nomor 2 Prastio, tanggal masuk. 2023 menguasai dunia. Nama manajernya malaikat Israel. Gitu ya. Udah, kita udah insert ya. Udah. Kemudian kita kegiatan 2 kita minta update, tapi kita nge-set ininya tanggal kita. Tanggal kita yang awalnya ini adalah tanggal lahir, kita jadi tanggal praktikum. Tanggal kita demo begitu kan. Mudah aja. Saat demo kita siap-siap aja dengan ini ya. Kita ambil komennya dulu. Nah, kalau misalnya kita udah demo, kita tenang aja daripada kita spesifikasikan, oh ya, ini tanggal demonya tanggal berapa ya, minggu depan ya. Kalau misalnya minggu depan tambah 7 itu si Akmal ngitung bangsat. 22 ya, 22. Satu panjang. 22 ya. Tanggal 22 habis itu bulannya bulan 06 2002 kan itu kayak nggak efisien ya. Ya wes lah kita pakai salah satu metode atau salah satu klausa yang memang disediakan oleh Oracle Application Express ini. Timestamp. Sistem time kita timestamp. Jadi timestampnya itu merujuk kepada yang sekarang. Gitu. Menuju ke tanggal sekarang, pokoknya tanggal di mana ini di run nanti keluarlah sampai jam-jamnya. Tapi kalau misalnya sistem ini yang masuk ini bakal tanggal tok ya. Kecuali kalau misalnya kita spesifikasikan, itu sih menurutku sih. Kalau misalnya pengen sama kayak jamnya, detiknya itu langsung dispesifikasikan. Set tanggal masuk, where, select nama. Nah ini langsung kita, kalau misalnya untuk where-nya nih kita, ya seperti yang sebelumnya disebutkan ya, kalau misalnya kita nggak pakai set, nanti data semuanya itu berubah. Ya semuanya. Tapi kalau misalnya kita spesifikasikan dengan where ini, kita bisa lah, kita mau ngincar ini dari menghindari semua data itu berubah, kita mau melakukan spesifikasi kurang lebih begitu. Kalau misalnya where-nya, kalau misalnya sekarang yang tak pakai itu pakai nama ya, bisa kita pakai gajinya. Ini kan gaji kita berbeda banget dengan yang lain. Ya wes lah, kita langsung spesifikasikan dengan gajinya. Atau nama manajernya nih, nama manajernya malaikat Israel, sangar nih kan. Tidak, kita where nama manajer malaikat Israel. Oh, ya. Atau tanggal masuk. Tanggal masuk nggak ada yang sama ya, bisa lah. Itu tinggal langsung kita update ya kan. One rows update. Kita select lagi. Oh, berikut aku. Lupa. Salah. Nah, nih. Nah, tanggal sekarang 06/15/2022. Selesai menguasai dia. Aman semua. Dah. Kita kegiatan 1 dan kegiatan 2 nih. Kegiatan 2 nih terakhir kita delete. Kita delete gajinya yang di atas 3.000. Ya udah. Komennya udah ada kan? Tinggal pakai. Delete. Gini doang.
Kita delete from kegiatan 1 di mana gajinya in. Ini ada kalau misalnya untuk subquery ini ada beda-beda. Ada yang pakai in, ada yang pakai sama dengan. Nah, kalau misalnya cara pakainya ya kalian belajar sendiri. Misalnya aku ngikutin kegiatan 1, ya, kegiatannya minta apa, aku harus pakai apa, gitu-gitu aja. Kita delete kegiatan delete dari kegiatan 1 ya. Di mana gajinya itu kita pilih lagi lah untuk gajinya. Kita ambil gaji dari kegiatan 1 di mana gajinya itu lebih dari 3.000. Wes, kan? Udah 5 rows delete. Kemudian kita langsung select aja. Satu cok. Oke. Udah ini. Yang lebih dari 3.000 hapus. Dan ini sisanya gini aja. Selesai. Sudah selesai sebenarnya. Begitu. Kemudian kita nah, ini kita bikin view-nya ya. View-nya, kemudian kita nama email, pekerjaan, gaji, mulai bekerja 2004, bekerja di Departemen Keuangan, ya, kemudian tampilkan view-nya. Ya. Jadi di sini untuk Departemen Keuangan, kita nggak bisa nih kalau misalnya di dalam tabelnya, tabel departemen nih, cari Departemen Keuangan. Nggak ada. Kita translate lagi dengan bahasa Inggris. Departemen Keuangan itu finance. Ya, view, oke, 2004. Mulai bekerja 2004. Nah, jadi nanti jelasin nih. Ini mulai bekerja ini maksudnya apa nih? Terkadang tak cari nih kok nggak ada spesifik 2004 nih. Taunya dapatnya ada nih hasil yang tak cari. Kita langsung bikin view-nya di sini. Untuk nama view-nya cukup sederhana saja. Contoh view gitu. Sesuai dengan pembelajaran yang diberikan sama modul itu. Kita siapkan nih kolom-kolomnya. Kolom-kolom nama, email, pekerjaan, gaji. Nah, ini tak tambah dengan mulai bekerja, jadi kita bisa ngebahas ini nih, yang 2004 itu. Kita ambil juga data-datanya, first name, kemudian digabung dengan last name gitu. Kemudian kita ambil emailnya, job title-nya, salary-nya, dengan hire date-nya. Kemudian from employees jobs ID, departments, and stuff. Kayak where, kita langsung kayak melakukan inner join di sini. Department ID, ya dari E sama D. Ya, si departemen ID dari employees sama departemen ID dari departments, kemudian manager ID dari departemen sama manager ID dari employees, job ID dari employees dan job ID dari jobs. Kemudian kita langsung mengincar apa yang kita inginkan ya, yaitu departemen keuangan, dalam bahasa Inggris adalah finance, ya, departemen name like finance, kemudian hire date-nya itu kita ngambil bukan sama dengan ya, kita pakai kurang dari sama dengan to date 01/01/2004. Ya. Kita nggak pakai sama dengan, soalnya kalau misalnya kita cari sendiri nih, kita cari sendiri yang memang mulai bekerja, atau yang kita langsung mikirin itu hire date ya, yang hire date-nya 2004, di mana nggak hanya 2004, dia juga bekerja di finance, nggak ada datanya. Kalau misalnya kita melakukan hal yang kayak gitu, kita nggak dapat apa-apa di dalam view kita. Tapi kita logikakan aja untuk mulai bekerja ini. Hire date itu sebenarnya ketika orang itu dipanggil lah. Kalau misalnya hire itu kita Google Translate. Hire ya. Panggil. Nah, dipekerjakan. Dia mulai dipekerjakan. Hire date itu mulai dipekerjakan. Kalau misalnya kita ngambil kurang dari sama dengan, itu udah masih masuk akal. Soalnya dia dimulai dipekerjakan tanggal segitu. Mulai bekerjanya, ya mulai bekerja dari 2003 sampai 2004. Tetap 2004 kan. Makanya itu masih aman. Timbang kalau misalnya kita ngambil lebih dari sama dengan, data yang kita dapatkan itu banyak. Tapi nggak masuk akal. Kan mulai bekerja itu kan 2004. Nanti hasilnya itu beda. Nah, hasilnya itu kalau misalnya lebih dari sama dengan, itu dapatnya 2005, 2006 gitu. Ini kita ngambil yang lebih dari sama dengan. Nanti kita drop, nanti kita ambil lagi yang dengan harga yang berbeda. Masih updated, kita langsung nah, ini kalau misalnya kita ngambil lebih dari ya. Kalau misalnya lebih dari, ini dia mulai dipekerjakan kan 2005. 2004 udah lewat. Yang kita incar kan 2004 nih. 2004. Kalau misalnya kita spesifikasikan 2004 nggak ada. Coba aja.
Nah, kita drop aja. Drop. Kita contoh view. Nah, view droplet kita bikin lagi. Ya, itu sama. Kita select lagi. Nggak ada. Kalau misalnya kita drop lagi ya. Lebih masuk akal kalau misalnya kita pakai yang kurang dari. Jadi logika aja kan. Mulai bekerja kan ya 2003 2004. Ya setidaknya 2004 udah kerja ya walaupun dia dipekerjakan di 2002. Nanti ada dia di 2002. Kita drop, kita bikin baru lagi yang kurang dari. Existing. Kita udah drop view-nya kan. Oh, salah. Contoh view ya. Tadi udah belum makan. Nah, kita langsung kurang dari. Boys lagi ini kebiasaan nih sumpah. Kebiasaan. Nah, nih. Lebih masuk kali nih 2002. Ya, setidaknya kan udah kerja kan 2004 daripada kita ambil yang dia dimulai bekerjakan 2005 2006. Toh juga kita mencari yang hire date 2004 itu nggak ada. Jadi inilah hasil yang memang kira-kira ya bisa aja lah. Mungkin kalian kok tahu bagaimana caranya. Jadi bisa aja ya. Mungkin ada cara yang lain lah untuk perdebatan kegiatan 3 ini. Ya, soalnya ini bisa dibilang kita menyelesaikannya dengan solusi yang belum tentu mutlak ya. Mungkin dari menurut saya ya. Jadi nanti tinggal adaptasikan. Mungkin dari kegiatan-kegiatan 1 sampai 3 ini mungkin kalian dapat solusi yang lebih baik lagi atau lebih berbeda. Jadi kalau misalnya ada, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Kita berdiskusi ataupun ya, mari kita mencari-cari tahu lah gitu. Jadi kita saling belajar lah intinya. Ya jadi gitu ya, fokus kita kegiatan 1, kegiatan 2 sama kegiatan 3 dan ini udah kita dapatkan ya. Ya nilainya gede nih untuk kegiatan 3 nih. Kegiatan 2 cukup gitu, kegiatan 1 gitu. Jadi ya, oke, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, bagikan. Pokoknya kita harus tahun ini bisa 1000 subscriber. Buat apa? Buat monetasi, bro. Kemudian view-nya ini diminta 4000 kan. Ini sekarang udah 2000 berapa? Setengah kan ini, udah setengah jalan nih. Kalian ya udah kita bagikan video ini ya biar teman-teman kita nggak kesusahan praktikum kan. Kesusahan praktikum dan juga subscribe kan. Wah, ini butuh monetasinya. Monetasinya nggak hanya untuk diri saya sendiri ya karena ya saya anak kos kurang makan. Jadi nggak hanya itu, saya cuma ya kalau misalnya kita ibaratkan kalian adalah investor yang punya duit banyak ya. Ini butuh apa ya? Udah butuh modal ya. Di sini kami butuh modal untuk membangun channel ini lebih besar lagi. Jadi kami butuh bantuan kalian untuk subscribe, habis itu view, tonton sampai habis bangsat. Itu aja ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau misalnya misunya terima aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.